Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa UIN Mataram dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan IPS kelas 5A. Di sini kami akan mengobservasi peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Museum NTB. Perkenalkan, nama saya Berul Manakatasari, dan di sebelah kanan saya Ilman Karismayadin. Dan di sebelah kiri saya Masita Reski. Di sini kelompok kami akan mengobservasi tentang batuan dan mineral yang ada di Provinsi NTB. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat atau Museum NTB didirikan oleh pemerintah Provinsi NTB pada tahun 1983. Lokasinya berada di Jalan Panji Tilar Negara Nomor 6 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Museum ini didirikan dengan tujuan untuk melestarikan dan memamerkan warisan budaya dan sejarah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selama bertahun-tahun, Museum NTB telah berusaha untuk memperluas koleksinya dan meningkatkan fasilitasnya untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung. Museum ini terus berusaha untuk mengedukasi masyarakat tentang kekayaan budaya dan sejarah NTB melalui berbagai pameran dan acara. Sampai sekarang, Museum NTB terus beroperasi dan membuka pintunya untuk umum. Museum ini menjadi sumber informasi dan edukasi yang berharga bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang budaya dan sejarah Nusa Tenggara Barat. Sejak didirikan, museum ini telah menjadi tempat penting untuk memahami dan menghargai warisan budaya dan sejarah NTB. Museum NTB memiliki berbagai koleksi yang mencakup artefak sejarah, kerajinan tangan, pakaian tradisional, dan tentu saja koleksi batuan dan mineral. Koleksi batuan dan mineral di museum ini adalah salah satu yang paling menonjol dan menarik untuk mencerminkan kekayaan alam, budaya, dan sejarah Nusa Tenggara Barat. Perkenalkan, nama saya Ilman Karismayadin. Saya dari kelompok 4 kelas 5A. Di sini seperti yang kita lihat ada beberapa jenis bebatuan. Bebatuan nomor 1 sampai nomor 4 merupakan bebatuan andesit. Yang kelima yaitu batu breksi. Yang keenam ada batu tufa, batu konglomerat, dan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam mengenai bebatuan ini pada materi selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Masita Reski. Saya dari kelas 5A, kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bebatuan dan mineral. Ini yang pertama ada bebatuan belerang, yang kedua ada bebatuan tufa, dan yang ketiga ini ada bebatuan bom vulkanik, dan masih ada lagi bebatuan lainnya yang akan kami jelaskan di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berul Manakatasari. Saya dari kelompok 4 kelas 5A. Di sini saya lagi ngeliat-liat tentang potensi kawasan Gunung Rinjani. Di sini kita bisa lihat teman-teman, kalau Museum NTB udah nyediain kita miniatur Gunung Rinjani yang kilo banget. Terus di sampingnya ada peta potensi geowisata Gunung Rinjani. Terus di bawahnya ada temuan-temuan purbakala yang ditemukan di sekitar Gunung Rinjani. Bisa kita lihat di sini ada kawah Gunung Rinjaninya, segara anaknya. Teman-teman bisa mengobservasi Gunung Rinjani melalui miniatur yang telah disediakan di Museum NTB. Museum Provinsi NTB, sebuah permata di jantung Nusa Tenggara Barat, adalah rumah bagi koleksi batu-batuan yang luar biasa. Setiap batu yang disimpan di sini adalah bagian dari sejarah geologi kita yang kaya dan beragam. NTB tidak hanya dikenal dengan keindahan alam dan budayanya saja, tetapi juga sumber daya mineral dan batu-batuan yang melimpah. Di provinsi ini, kita dapat menemukan berbagai jenis batu-batuan dan mineral yang unik dan menarik. Ada banyak jenis batuan yang dapat kita jumpai di NTB yang dikonservasi di Museum NTB. Yang kita akan mengobservasi beberapa di antaranya. Yang pertama, kita akan melihat batu andesit. Batu andesit adalah batu vulkanik yang banyak ditemukan di NTB, terutama di daerah Lombok. Batu ini memiliki warna abu-abu atau hitam dan sering digunakan dalam industri konstruksi. Selanjutnya ada batu marmer. Batu marmer adalah batu yang terbentuk dari batu kapur yang mengalami metamorfosis. Batu ini memiliki corak yang indah
dan sering digunakan sebagai material bangunan dan dekorasi. Selanjutnya ada batu gamping. Batu ini adalah jenis batuan sedimen yang terbentuk dari endapan kerang, terumbu karang, dan materi organik lainnya di dasar laut. Batu gamping biasanya berwarna putih atau abu-abu dan memiliki tekstur yang kasar. Di NTB, batu gamping banyak ditemukan di wilayah pesisir. Selanjutnya ada batu granit. Batu ini adalah jenis batuan beku dalam yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras di dalam kerak bumi. Batu granit memiliki tekstur yang kasar dengan kristal-kristal besar dan berwarna-warni. Di NTB, batu granit banyak ditemukan di wilayah pegunungan. Ada juga batu pasir. Batu ini adalah jenis batuan sedimen yang terbentuk dari endapan pasir yang mengeras seiring waktu. Batu pasir biasanya berwarna kuning atau coklat dan memiliki tekstur yang halus. Di NTB, batu pasir banyak ditemukan di wilayah pesisir dan sungai. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, baik Rumana Kertasari. Selain beberapa penjelasan tentang batu-batuan yang telah dijelaskan oleh Mas Sita tadi, ada pula batuan yang sangat unik, yakni batu bom vulkanik Gunung Rinjani. Gunung Rinjani adalah salah satu gunung berapi aktif di Indonesia yang terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dikenal juga dengan batu bom vulkaniknya. Batu bom vulkanik Rinjani seperti batu bom vulkanik pada umumnya, terbentuk saat terjadi letusan. Saat magma mencapai permukaan dan meletus, potongan-potongan besar magma yang masih panas dan belum mendingin terlempar ke udara. Saat jatuh kembali ke tanah, potongan-potongan ini membentuk batu bom vulkanik. Batu bom vulkanik Rinjani biasanya berbentuk bulat atau oval yang terbentuk saat mereka jatuh melalui udara. Ukurannya bisa bervariasi, dan mereka biasanya terbuat dari batuan beku seperti andesit atau basalt. Studi tentang batu bom vulkanik Rinjani sangat penting dalam vulkanologi, karena mereka memberikan informasi tentang jenis letusan yang terjadi dan tentang sifat magma yang meletus dari Gunung Rinjani. Namun, seperti semua batu bom vulkanik, mereka juga bisa sangat berbahaya. Saat letusan batu bom vulkanik bisa terlempar jauh ke udara dan dengan kecepatan tinggi sehingga mereka bisa menyebabkan kerusakan serius jika menghantam sesuatu. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga jarak aman dari gunung yang berapi yang sedang aktif, seperti Gunung Rinjani. Gunung Rinjani dikenal dengan pemandangan alamnya yang memukau, termasuk Danau Segara Anak yang berada di kaldera gunung. Gunung Rinjani bukan hanya menawarkan keanekaragaman geologi yang menarik, yang salah satunya adalah batu bom vulkanik, tetapi juga pemandangan Gunung Rinjani sangatlah indah, sehingga menjadi salah satu spot wisata pendakian yang paling terkenal di Indonesia. Namun, keindahan Gunung Rinjani juga disertai dengan potensi bahaya. Sebagai gunung berapi aktif, Rinjani memiliki potensi untuk meletus yang bisa berdampak besar bagi lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menghargai dan menghormati kekuatan alam ini. Nah, setelah mengetahui beberapa batu-batuan yang ada di Provinsi NTB,
Selain itu, provinsi ini juga kaya akan sumber daya mineral lainnya seperti tembaga, perak, mangan, dan lainnya. Semua ini memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi dan pembangunan NTB. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun NTB kaya akan sumber daya alam, kita harus bijaksana dalam memanfaatkannya. Konservasi seperti yang dilakukan oleh Museum NTB dan pengelolaan yang berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati kekayaan ini. Itulah sekilas tentang batu-batuan dan mineral di Provinsi NTB. Terima kasih kepada Museum NTB yang telah mengonservasi batu-batuan dan mineral yang ada di Provinsi NTB, sehingga sampai sekarang pun masih bisa kita observasi. Sekian, semoga video ini dapat menambah pengetahuan dan apresiasi kita terhadap kekayaan alam Indonesia, khususnya NTB. Kami dari kelompok 4 undur diri. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.